Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Kalian masih semangat belajar ya. Di sini Bu Susana akan memberikan pelajaran tentang ibadah haji. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kusayangi, semoga dengan doa tadi membawa kita ke yang lebih baik lagi, mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Anak-anakku yang kusayangi, hari ini kita belajar tentang ibadah haji. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu diharapkan peserta didik meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu menjelaskan ketentuan ibadah haji dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu menemukan hikmah ibadah haji dengan benar. Yang kelima yaitu mempraktikkan manasik haji sesuai dengan ketentuan yang benar. Selanjutnya, anak-anak yang kusayangi, sebelum pembelajaran dimulai, apakah pernah ada keluarga atau tetangga kalian yang pergi melaksanakan ibadah haji? Nah, apakah kalian juga ingin berangkat ke Tanah Suci? Nah, apakah kalian juga ingin mengetahui tata cara tentang pelaksanaan ibadah haji? Tentunya kalian ingin melaksanakan ibadah haji. Semoga kalian semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Nah, sebelum dimulai, mari kita pelajari tentang ibadah haji. Pengertian ibadah haji menurut bahasa itu adalah sengaja atau berkunjung ke Baitullah atau ke Ka'bah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Menurut istilah, itu adalah mengunjungi. Nah, ini adalah ibadah haji. Pengertian ibadah haji. Selanjutnya, hukum ibadah haji. Hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban haji itu bagi setiap muslim hanya sekali saja, sedangkan selebihnya ini termasuk sunnah. Selanjutnya yang kita pelajari adalah syarat haji. Syarat haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Yang kedua ini harus baligh. Baligh ini sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang jelek. Kemudian berakal sehat. Berakal sehat di sini bukan berarti orang yang gila. Kemudian syarat haji yang keempat yaitu merdeka. Ini bebas, tidak sedang dalam tahanan. Kemudian
syarat haji yang berikutnya yaitu mampu. Artinya ini kuat fisiknya, biayanya, kemudian mencukupi baik untuk perjalanan selama ibadah haji maupun keluarga yang ditinggalkan. Ini adalah syarat haji. Selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan haji yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan maka ibadah hajinya tidak sah atau batal. Nah, ini di sini berarti ini harus berurutan, harus runtut. Tidak boleh tidak runtut. Kalau tidak runtut berarti ini nanti ibadahnya tidak sah. Nah, rukun ini harus dilakukan secara runtut ya, yaitu yang pertama ihram. Ihram di sini adalah berpakaian putih dan tidak berjahit serta niat ihram dan haji. Kemudian rukun yang kedua yaitu wukuf. Wukuf di Arafah ini pada tanggal 9 Dzulhijjah. Selanjutnya rukun haji yang ketiga, nah yaitu tawaf. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, syarat-syaratnya apa? Harus menutup aurat, kemudian harus suci dari hadas dan najis. Kemudian Ka'bah hendaknya dikiri orang yang tawaf. Kemudian dimulai dan diakhiri Hajar Aswad. Kemudian dilakukan di Masjidil Haram. Nah, ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu sa'i. Sa'i ini lari-lari kecil dari Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Nah, ini sesudah tawaf rukun atau tawaf qudum. Kemudian melalui dari Safa dan diakhiri dari Marwah. Nah, ini dari Safa ke Marwah ini sudah dihitung 1 kali. Dari Marwah ke Safa ini sudah dihitung 2 kali. Jadi bukan bolak-balik ya. Kemudian 7 kali ini yakin, yaitu dari Safa ke Marwah. Nah, bukan hanya Safa Marwah, Marwah Safa 1 kali itu tidak. Jadi dihitung dari Safa ke Marwah itu 1 kali, Marwah ke Safa ini adalah 2 kali ya. Kemudian berjalan dalam batas lingkungan tempat sa'i. Nah, berarti ini bukan di luar tempat sa'i, harus di dalam tempat sa'i. Nah, ini adalah sa'i, itu adalah lari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian syarat yang kelima yaitu tahalul. Tahalul ini tadi mencukur atau menggunting rambut setidaknya 3 helai untuk kepentingan ihram, baik laki-laki lebih utama digundul rambutnya. Nah, ini laki-laki boleh digundul rambutnya. Kemudian yang keenam yaitu tertib. Tertib ini harus berurutan, harus runtut. Maksudnya ini amalan haji yang termasuk rukun Islam secara beruntut dari awal sampai akhir. Nah, ini harus runtut. Kemudian selanjutnya yaitu wajib haji. Wajib haji ini adalah perkataan wajib dan rukun biasanya sama artinya, tetapi dalam urutan haji ini berbeda. Rukun ini adalah suatu perbuatan apabila tidak dilakukan menyebabkan tidak sah hajinya. Nah, perbuatan itu tidak boleh diganti dengan dam atau denda. Sedangkan wajib yaitu sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji itu tidak tergantung atasnya karena boleh diganti dengan denda atau dam, yaitu bisa dengan menyembelih binatang. Kemudian selanjutnya yaitu beberapa kewajiban haji yang harus dijalankan. Di antaranya yaitu
Ikhram. Ikhram dari mikot, yaitu pakaiannya harus ikhram. Nah, ini harus tidak berjahit, dimulai dari tempat yang sudah ditentukan sampai selesai ibadah haji. Dan kewajibannya haji yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah. Ini sesudah wukuf pada malam 10 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga yaitu bermalam di Mina. Nah, di Mina ini selama 2 atau 3 malam, yaitu pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian melempar jumroh, ini jumrah akobah sebanyak 7 kali. Nah, ini melempar dengan batu, ini pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian melempar jumroh ketiga-tiganya, yaitu jumroh ula, dan akobah. Nah, ini juga pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, ini sama melemparnya yaitu sebanyak 7 kali. Kemudian yang keenam yaitu meninggalkan segala yang diharamkan karena ihram. Nah, ini tidak boleh di sana, itu tidak boleh membunuh binatang walaupun itu adalah semut. Kemudian selanjutnya yaitu cara mengerjakan haji. Cara mengerjakan haji ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu haji ifrad, yaitu mengerjakan haji dulu baru mengerjakan umrohnya. Ini adalah haji ifrad, berarti haji dulu baru umroh. Kemudian haji tamattu. Haji tamattu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan haji sampai selesai. Kemudian haji yang ketiga cara mengerjakannya yaitu haji qiron. Haji qiron ini mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Ini adalah yang kita pelajari tentang ibadah haji. Demikian, semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita doa dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.